Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ats-Tsabat 'alal Manhaj, atau bertahan, bersabar di atas manhaj as-salaf, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang ahamiyah ats-tsabat 'ala din, urgensi untuk bertahan di atas agama, di mana beliau membawakan beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa seorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kehidupan dunia ini seorang muslim akan diuji oleh Allah untuk menunjukkan apakah keimanannya, ya, apakah keislamannya itu jujur ataukah dusta. Maka dia diuji dengan dua ujian. Yang pertama dengan ujian-ujian berupa syubhat, kerancu-rancuan, penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Dan yang kedua, dia akan diuji dari pintu asyahawat, dari sisi hawa nafsu. Maka seorang yang bisa sukses mempertahankan agamanya di tengah banyaknya, maraknya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan orang-orang yang mengajak kepada syahwat, ketika seorang muslim sukses mempertahankan agamanya, maka itulah yang diinginkan oleh Allah. Berarti dia memang orang yang kuat keimanannya, jujur keimanannya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, menyatakan diri sebagai orang beriman, kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah dan tidak kami uji? Maka Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa di antara mereka yang keimanannya jujur dan siapa di antara mereka yang keimanannya dusta. Dan Nabi SAW, sebagaimana hadis yang terakhir kita baca, telah menceritakan tentang ujian yang dialami oleh orang-orang beriman sebelum kita. Di antara mereka, kata Nabi kepada Khabbab ibnul Arat, yang telah melepuh punggungnya karena dibakar oleh orang-orang kafir Quraisy. Khabbab dibakar bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berzina, bukan karena dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, tidak, tapi dia dibakar karena keimanannya. Dalam kondisi seperti itu dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tastansirillaha lana, wahai Rasulullah,
tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ya, tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Maka Nabi pun menceritakan bahwa orang-orang beriman sebelum kalian, ujian keimanan mereka lebih dahsyat daripada kita. Di antara mereka ada yang diletakkan gergaji di atas kepalanya. Kemudian gergaji ini memisahkan antara kepalanya, memisahkan kepalanya atau membuat kepalanya menjadi dua. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Namun mereka tidak meninggalkan agama ini. Mereka tetap bertahan di atas agama ini. Ini yang kemarin kita sampaikan. Dan kemudian di halaman yang keempat, kata penulis, was-sabru huwa ats-tsabatu 'alal haqqi amama da'il hawa wasyahwa. Yang dimaksud bersabar di sini adalah yaitu bertahan di atas kebenaran, istiqomah di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj pemahaman para salaf. Tetap istiqomah padahal di sekelilingnya banyak dai-dai, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, dan banyak juga orang-orang yang menyeru kepada syahwat. Fal muslim alaihi amamul fitan wa dawa'il hawa wasyahwa an yasbir. Kata beliau, hendaklah seorang muslim di tengah-tengah fitnah, badai fitnah yang melandanya, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubuhat, hendaklah seorang muslim tetap bersabar memegang agamanya. Pahit memang rasanya, namun tetap bersabar. Walaqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zaman yashtaddu 'alal muslim ats-tsabatu 'alal haq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita bahwa kelak akan ada suatu zaman di mana seorang yang bersabar di atas kebenaran itu sangat dahsyat, sangat pahit rasanya. Akan ada masa-masa itu. Faqad akhrajat Tirmidzi an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa di mana orang yang bersabar memegang agamanya itu rasanya seperti menggenggam bara api yang panas. Ya, sangat panas, sangat pahit rasanya, sangat menyayat hati. Namun mau nggak mau harus dipegang erat agama ini, nggak boleh dilepas. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan agama ini sampai kapan? Sampai mati. Kita kalau ceramah mesti diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita disuruh mempertahankan agama ini sampai kita mati. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yakni bertauhid kepada Allah di atas pemahaman yang benar, di atas akidah yang sahihah. Wa akhrajat Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa fi sanadi dha'f lakin mahallu syahid yataqawwa bima qablahu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, namun secara sanad periwayatan kata beliau ada sisi kelemahan. Hadis berikut ini, bukan yang tadi, bukan. Hadis berikut ini ada sisi kelemahan, tapi dalam rangka untuk memperkuat hadis sebelumnya, maka boleh untuk dipakai. Karena maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya tadi yang kita sampaikan. Orang yang bersabar akan ada masa di mana orang yang bersabar di masa itu seperti apa? Menggenggam bara api. Maknanya sama seperti itu. Tapi yang ini ada kelemahan. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qal ataitu Aba Tha'labah Al-Khushani faqultu lahu. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, dia menceritakan, aku pernah mendatangi Abu Tha'labah. Kemudian aku berkata kepada Abu Tha'labah,
kaifa tasna' bihadhil ayah. Wahai Abu Tha'labah, bagaimana sikapmu terhadap ayat ini? Ya, bagaimana sikapmu terhadap ayat ini? Kata Abu Tha'labah, ayatu ayah, ayat apa yang kau maksud? Qultu, maka dia mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan kewajiban-kewajiban kalian saja. Apa yang menjadi kewajiban kalian, jalankan. Sepanjang kalian berada di atas kebenaran, sepanjang kalian berada di atas jalan yang lurus, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang tidak akan pernah bisa mencelakakan kalian. Tidak akan pernah bisa membahayakan kalian sepanjang kalian melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian. Ya, sepanjang kita bertakwa kepada Allah, gak usah takut dengan makar-makar musuh. Gak usah takut dengan rencana-rencana musuh. Kalau kita tetap berada di atas jalan kebenaran, maka makar-makar mereka, sebanyak apapun, sedahsyat apapun makar mereka, tidak akan pernah bisa merugikan kita sama sekali. Tapi syaratnya tadi, sepanjang kita apa? Di atas jalan kebenaran. Qal, maka kata Abu Tha'labah, amma wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Demi Allah, kau bertanya kepada orang yang tepat. Ya, dia kan tanya tentang ayat ini. Maka Abu Tha'labah mengatakan, pas kau bertanya kepada orang yang tepat, karena aku mengetahui ayat itu. Aku mengetahui makna ayat tersebut. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Karena dahulu aku juga pernah tanya tentang ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan kepadaku tentang ayat ini, itu surat Al-Maidah ayat berapa sih? 104. Iya. Di sini tidak ada nomor ayatnya. Cek sebentar. 105. Nah, benar. Surat Al-Maidah ayat 105. Maka Nabi menafsirkan ayat ini, kata Abu Tha'labah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Justru kalian tetap beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Itu kewajiban. Ya, tetap harus dijalankan kewajiban tersebut. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Sampai ketika engkau menyaksikan ada kebakhilan, ya, sifat pelit yang terus ditaati oleh orang-orang. Ya, ada sifat pelit bukannya dihilangkan, malah terus ditaati, kepelitannya itu dituruti terus. Sampai kau melihat ini. Wa hawan muttaba'an. Dan kau melihat hawa nafsu yang terus dituruti oleh manusia. Wa dunya mu'tharatan. Dan kau melihat dunia yang lebih diutamakan daripada akhirat. Ya, manusia lebih mengutamakan dunianya daripada akhirat. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Dan kau melihat orang-orang itu bangga dengan pendapatnya sendiri. Ya, merasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Ketika kau melihat fenomena-fenomena seperti ini, fa'alaika bi khassati nafsika. Fa'alaika bi khassati nafsika. Maka wajib bagimu untuk mencukupkan diri dengan dirimu saja. Ya, kau kembalikan perkaranya kepada dirimu. Wada'il awam, dan tinggalkan itu orang-orang itu. Gak usah mengikuti fulan, gak usah mengikuti alan, gak usah mengikuti partai ini, organisasi ini, yayasan ini. Tinggalkan mereka semua. Jadilah engkau sendirian, kata Nabi, ketika fenomena-fenomena itu muncul. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Karena di belakang kalian, di hadapan kalian akan ada hari-hari,
Akan ada masa-masa di mana orang yang bersabar di masa tersebut seperti menggenggam bara api. Ini dhaif hadis ini. Tapi dalam rangka memperkuat hadis sebelumnya dipakai. Paham jemaah? Ini salah satu dibolehkannya meriwayatkan hadis dhaif hanya dalam rangka untuk memperkuat hadis yang sahih, menegaskan, nyerengi, menebalkan hadis yang sahih tadi. Maka orang yang bersabar, yakni orang yang tetap mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, itu seperti menggenggam bara api. Kemudian balasannya kata Allah, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Bagi orang-orang yang tetap beramal di masa-masa fitnah ini, orang tetap beramal soleh, tetap melaksanakan kewajibannya, bagi mereka akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal di antara kalian, wahai para sahabat. Jadi bukan amalan kita, amalannya para sahabat. Jadi jemaah, sepanjang ketika masa-masa fitnah tersebut, masa-masa sulit tersebut, antum tetap istiqomah di atas agama ini, antum tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap agama, maka pahalanya dianggap seperti 50 orang sahabat yang beramal. Luar biasa. Ya, karena mengerjakan sesuatu di masa-masa sulit itu ganjarannya lebih besar. Ya, enggak cuma masalah amal soleh saja, bahkan masalah-masalah duniawi. Ketika mengerjakan pekerjaan di masa-masa yang sulit, maka bayarannya lebih besar. Orang yang misalnya kerja ketika hari Id, ya ketika Idul Fitri misalnya. Ini kan masa-masa sulit dia, antara libur, mudik, atau tetap kerja itu. Orang yang tetap bekerja di masa-masa seperti itu, berat nggak? Berat. Tapi bayarannya apa? Besar, dikasih bonus, nggak mungkin sama. Nah, maka demikian juga yang beramal di masa-masa fitnah, diuji, diterpa badai yang sangat dahsyat, dia tetap beramal istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih besar seperti 50 orang sahabat yang melaksanakan amal soleh. Qala Abdullah ibnul Mubarak, berkata Abdullah ibnul Mubarak, wa zadani ghairu Utbah, qila ya Rasulullah ajru khamsina minna aw minhum. Ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pahalanya 50 orang. Ya, pahalanya seperti 50 orang yang beramal. Ini 50 orang ini dari golongan kita, yakni para sahabat, atau dari golongan mereka? Maka kata Nabi, bal ajru khamsina minkum. Bahkan pahalanya itu seperti 50 orang dari kalian. Maksudnya sahabat. Nggak sama dong antara amalan kita dengan amalan sahabat, nggak sama. Lebih baik amalan siapa? Sahabat. Ya, ini pahala yang luar biasa dan kabar gembira bagi orang-orang yang difitnah atau ditimpa ujian namun dia tetap istiqomah. Ini kabar gembira bagi dia, yang menghibur dia bahwa pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kesabaran, diberi keteguhan ketika datang badai fitnah. Dan kemudian kita lanjutkan, wal istiqamatu 'alal haqqi amama da'il hawa wasyahwa ta'ni salamatu minad dhalalah. Istiqomah di atas kebenaran, komitmen di atas kebenaran, di atas al-haq, di tengah badai fitnah, syahwat ataupun syubhat. Yang dimaksud dari kalimat ini adalah yaitu selamat dari penyimpangan. Ya, dari kemarin kita membahas itu, maksudnya engkau bersabar di atas kebenaran, yaitu kau selamat dari kesesatan. Dan itu nikmat dari Allah ketika seorang diselamatkan dari kesesatan. Sebagaimana Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, innallaha an'ama alayya ni'mataini fala adri ayyuhuma afdal. Sesungguhnya Allah telah memberikan aku 2 nikmat.
Yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling besar. Kira-kira nikmat apa? Nikmat istri cantik, nikmat rumah, Islam dan iman. Hampir mirip dengan itu. Itu jadi satu, itu Islam sama iman itu. Yang satunya apa? Istiqomah. Ya, tapi dengan bahasa yang lain. Coba perhatikan kata Abul Aliyah. Dua nikmat ini, aku nggak tahu mana di antara dua ini yang lebih afdol. Yang pertama, anhadani lil Islam. Allah memberikan aku hidayah kepada Islam sehingga aku menjadi seorang muslim. Taib. Seorang muslim apakah pasti selamat dari fitnah? Pasti selamat dari ujian? Mungkin nggak seorang muslim tersesat? Mungkin. Maka dia bersyukur dengan nikmat yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Dan nikmat yang kedua adalah selain Allah berikan aku hidayah Islam, nikmat yang kedua, Allah tidak menjadikan aku ahlil bid'ah, yaitu khawarij ketika itu. Maka diselamatkannya kita dari penyimpangan, dari kebid'ahan, dari kesesatan, itu nikmat dari Allah. Bahkan sampai-sampai beliau nggak tahu mana yang lebih afdol, menunjukkan itu nikmat yang besar dan nikmat yang mahal. Ya, kita diselamatkan dari kesesatan, itu adalah nikmat yang sangat mahal. Nah, kalau kita tahu itu sesuatu yang mahal, ya dijogo. Kalau tahu itu adalah sesuatu nikmat yang mahal, maka dijaga, dirawat, dilestarikan. Sebagaimana kita kalau punya nikmat berupa harta-harta duniawi, kalau kita tahu itu barangnya mahal, tahu itu barangnya sangat berharga, maka pasti kita jaga. Antum dikasih mobil Ferrari, ya kan? Orang tahu Ferrari ini harganya mahal, apa yang dia lakukan? Diplastiki. Dipasangi alarm, apalagi kasih CCTV, GPS, sembarang. Karena dia tahu ini mahal. Karena dia tahu itu adalah benda yang mahal, maka dijaga, dirawat. Maka hidayah sunnah, hidayah di atas manhaj salaf itu lebih mahal daripada nikmat-nikmat duniawi. Maka dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Jangan suka jajan, duduk, jajan maksudnya adalah jajan kepada ahli bid'ah. Duduk di majelis-majelisnya ahli bid'ah, mendengarkan syubhat-syubhat mereka, berselancar di dunia maya, mendengarkan ocehan-ocehan ahlul bid'ah. Ini bentuk seseorang gak peduli dengan nikmat tadi. Sudah dikasih nikmat di atas sunnah, ternyata gak dijaga sama dia. Sukanya jajan-jajan di luar, maksudnya adalah tadi mendengarkan ocehan atau syubhat-syubhatnya para penyesat-penyesat umat. Maka harus dijaga. Wal akhdhu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam amanun wa ismatun minad dhalal. Berpegang dengan kitabullah dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penjamin, pemberi garansi yang menjaga kita dari segala macam kesesatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang dengan ini, kalian tak jamin gak bakal tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati, dan sunnahku, kata Nabi. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, wasailut tsabati 'alal manhaj. Sarana-sarana untuk supaya kita ini bisa ats-tsabat, bisa bertahan di atas manhaj ini. Apa saja wasilahnya, sarananya? Di sini ada 4. Yang pertama adalah tahqiqul iman, merealisasikan iman. Yang pertama adalah merealisasikan iman. Kemudian yang kedua adalah al-amalus soleh, mengerjakan amal-amal soleh.
Yang ketiga, at-tawasi bil haq, saling menasehati di atas kebenaran. Dan yang keempat, at-tawasi bis sabr, dan saling menasehati untuk bersabar. Kira-kira dalilnya apa ini? Wal asr. Nah, ini mirip seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya apa? Al-Usulul Thalatha. Ya, 4 ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Wa hadza kulluhu daliluhu qauluhu ta'ala. Semua ini terangkum 4 poin tadi, itu terangkum dalilnya dalam firman Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, 4 ini tadi terangkum di dalam surat Al-Asr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia ini secara asal dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati di atas kebenaran, dan saling menasehati di atas kesabaran. Maka 4 hal ini itu yang menjadi wasilah kita untuk bisa bertahan di atas al-haq. Wa yadullu alaihi aidan qauluhu ta'ala, dalil yang lain juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar di atas agama ini dan dengan melaksanakan salat. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan kita istiqomah di atas agama dan kita melaksanakan salat. Sama juga di surat yang lain, di ayat yang lain, masih di surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengatakan, alladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang beriman, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, di sini kebersamaan Allah itu maksudnya bukan Allah menempel dengan hambanya, bukan Allah bersebelahan dengan hambanya, tidak. Ya, kebersamaan di situ bisa berarti maksudnya adalah Allah senantiasa memperhatikan hambanya, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, Allah senantiasa menguatkan hambanya. Ya, karena namanya kebersamaan itu nggak harus dekat, nggak harus menempel. Yakni berarti kalau Allah bersama saya, maka Allah di sebelah saya. Karena Allah bersama saya, enggak. Ya, dalam bahasa apapun namanya bersama itu tidak harus menempel. Contoh, ada fulan, dia itu punya seorang istri, kemudian diceraikan sama dia. Setelah beberapa tahun setelahnya, dia ketemu sama seseorang. Orang ini mengatakan, kau dulu ketika tahun 2000-an, ya, kau dulu ketika tahun 2000-an, kau begini. Oh enggak, saya ketika tahun 2000 itu, saya masih bersama fulanah, istri saya. Maksudnya masih bersama di sini apa? Masih menjadi suami istri. Ya, demikian juga ungkapan dalam bahasa Arab, nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan melakukan safar di malam hari dan bulan itu bersama kami. Bahasa kita juga gitu ya, kita safar ditemani sama bulan. Apakah maksudnya bulannya itu ada di mobil antum? Di belakang, duduk belakang gitu bulannya? Enggak. Ya, bulannya tetap di atas. Tapi ketika safar, bulan itu menemani antum, yaitu ketika antum berangkat ada bulan, antum nyampe tujuan, bulannya ya masih di atas. Ini hanya sekedar takrib ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan bulan tadi. Ini hanya sekedar mendekatkan pemahaman saja.
Lanjut lagi di surah Al-Balad ayat yang ke-17, Allah berfirman, minalladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, orang-orang yang beriman, mereka ini saling menasehati, mewasiatkan di atas kesabaran dan saling mewasiatkan di atas kasih sayang. Masih tentang 4 poin tadi ya. Merealisasikan iman, beramal soleh, saling menasehati dengan di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Kata beliau, wa tahqiqul iman bima'rifati arkanihi. Merealisasikan keimanan maksudnya adalah dengan mempelajari rukun-rukunnya. Ya, dengan kita belajar rukun-rukun iman tersebut secara mendetail. Fahuwa qaulun bil lisani wa amalun fil abdani wa i'tiqadun fil janani. Iman itu menurut Ahlus Sunnah adalah ucapan lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Kalau mau ditambahkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman bisa berkurang ketika bermaksiat kepada Allah. Ini 5 poin yang ditekankan oleh Ahlus Sunnah dalam masalah iman. Maka antum kalau ditanya iman itu mencakup apa? Sebutkan 5 hal ini. Ya, Ahlus Sunnah menegaskan cakupan iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan, perbuatan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Sebaliknya juga gitu. Lawannya iman apa? Iman lawannya apa? Kekufuran. Maka kekufuran itu juga dari cakupan tadi. Seorang itu bisa kufur hanya dengan keyakinan saja. Ya, seorang bisa kufur kepada Allah hanya dengan keyakinan saja. Seperti ketika seorang meyakini ada selain Allah yang menciptakan. Hanya keyakinan saja, tapi lisannya tidak mengucapkan. Perbuatannya juga tidak menunjukkan dia kufur, hanya dengan keyakinan seperti itu. Murtad nggak? Murtad, keluar dari Islam. Demikian juga seorang bisa kufur hanya dengan ucapan. Ya, seorang bisa kufur hanya dengan ucapan. Ketika seorang mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, mencaci maki syariat Islam, menginjak-injak perbuatan ya, mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka hanya dengan ucapan saja, meskipun cuman bersenda gurau. Ya, awas yang suka guyonan-guyonan dengan membawa nama-nama agama. Ya, dengan membawa nama Allah dan Rasulnya. Allah mengancam serius di dalam firman-Nya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bersenda gurau? Kalian saling mencaci maki dengan nama-nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya? Allah mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah, gak usah cari-cari alasan. Nggak usah ngeles. Oh enggak, saya cuman guyonan, nggak serius, hati saya masih nggak usah cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Demikian juga seorang bisa kufur hanya dengan perbuatan. Tadi nginjek-nginjek mushaf misalnya dengan sengaja. Ya. Dan perbuatan-perbuatan kufur yang lainnya. Maka ini iman yang ditegaskan oleh Ahlus Sunnah dan telah ditetapkan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Tidaklah yang menyelisihi ini kecuali orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Ya, karena mereka menganggap bahwa iman itu satu kesatuan. Al-iman juz'un wahidun la yatajazza. Baik Khawarij ataupun Murji'ah, mereka meyakini iman itu satu kesatuan
tidak terpisah-pisahkan, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Ya. Maka ini merealisasikan keimanan. Kemudian rincian iman itu sebagaimana rukun iman yang 6. Wa huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ya, 6 rukun iman yang insya Allah sama-sama kita ketahui, itu semuanya kita pelajari secara mendetail. Dan sub-subnya itu semuanya harus diimani. Dan ketika ada yang diingkari satu saja, maka seorang bisa jatuh ke dalam kekufuran. Contoh, bagaimana jadinya kalau ada seorang muslim, dia meyakini 6 rukun iman. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini banyak sekali cakupannya. Mengimani adanya azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, ya, mengimani adanya kebangkitan, ya, kemudian padang mahsyar, kemudian adanya mizan, timbangan, adanya pembagian catatan amal, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri dan dari belakang, kemudian mengimani adanya sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Ya, kemudian mengimani adanya haud, telaga Nabi SAW, mengimani adanya surga dan neraka. Itu cakupan keimanan, iman kepada hari akhir. Baik, apa jadinya kalau orang ini mengingkari satu poin saja dari iman kepada hari akhir? Dia mengingkari adanya surga, atau dia mengingkari adanya neraka. Yang lain diimani sama dia. Apa hukumnya orang ini? Kufur. Padahal semua diimani, tapi satu saja tidak diimani sama dia, bisa menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam. Karena kekufuran itu ghalab, kekufuran itu mendominasi, kesyirikan mendominasi, kebid'ahan mendominasi, kemaksiatan mendominasi. Apa maksudnya? Yakni ketika seorang melakukan amal-amal soleh yang banyak, sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, hajinya untuk Allah, ya, semua ibadah-ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia pernah sekali saja ketika dia ditimpa musibah, dia pergi ke dukun, ya, kemudian minta kesembuhan kepada sang dukun tersebut. Hanya satu ini saja perbuatan dia. Yang lain amal soleh semuanya yang dikerjakan. Satu ini menyebabkan mendominasi dirinya. Satu kekufuran ini itu yang mendominasi dirinya. Paham maksudnya jamaah? Ya, meskipun amal solehnya banyak, tapi ternyata satu ini dikerjakan sama dia, ya, satu ini yang mendominasi dia. Kalah semua itu yang tadi itu. Ya, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan itu mendominasi seseorang. Hati-hati. Sedikit melakukan kesyirikan, sedikit melakukan kebid'ahan, kemaksiatan, bisa berubah status kita. Ya, bisa berubah. Yang kemaksiat berubah menjadi fasik. Yang bid'ah berubah menjadi mubtadi', ahlil bid'ah. Yang syirik, naudzubillah, berubah menjadi musyrik, kafir. Meskipun cuma sedikit saja. Kemudian berikutnya, wa tahqiqul amalis salih bi an ta'budallaha wahdah la syarikalah wa alla ta'budahu illa bima syara'. Tadi merealisasikan iman. Yang kedua, amal soleh. Apa amal soleh? Merealisasikannya bagaimana? Yaitu dengan cara engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mempersembahkan ibadahmu untuk Allah, tidak kau persembahkan kepada selainnya. Ya, semua ibadah, baik itu ibadah hati ataupun ibadah lisan ataupun ibadah apa? Perbuatan anggota badan. Ibadah hati apa misalnya? Ibadah hati, zikir dalam artian mengingat. Ya, zikir di sini dalam artian mengingat.
Ya, berzikir dengan hati artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Amalan hati. Roja, lawannya khauf. Kemudian tawakal, mahabbah, ya cinta kepada Allah dan seterusnya. Ini merupakan amalan-amalan hati. Semua itu hanya boleh diserahkan kepada siapa? Allah. Kalau amalan lisan, banyak tasbih, tahmid, ya zikir dengan lisan tadi, takbir, baca Quran. Adapun amalan anggota badan, ya salat, puasa, haji, zakat dan yang lainnya. Semua jenis ibadah tadi itu hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diserahkan kepada selainnya. Kemudian setelah itu wa alla ta'budahu illa bima syara'. Ketika kau mengerjakan ibadah-ibadah tadi, janganlah kau melakukan ibadah tersebut kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma asluddin, dua inilah landasan di dalam agama. Ikhlas karena Allah dan ittiba'. Yang sering kita ulangi, ikhlas karena Allah dan ittiba'. Wa makna syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan itulah realisasi dari perwujudan dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas artinya dengan murni, pure. Ya, ibadahnya semuanya pure, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ikhlas artinya bukan legowo. Ikhlas artinya bukan pasrah, bukan. Ikhlas artinya apa? Memurnikan. Bukan ikhlas bahasa Indonesia. Saya jual makanan harganya 9.000. Sampean kasih uang 10.000. Saya nggak ada susuknya, nggak ada kembalinya. Maka Anda mengatakan apa? Ambil saja, saya ikhlas. Bukan itu ikhlas maksudnya. Itu ikhlas bahasa Indonesia. Ya, ikhlas yang dituntut di dalam agama adalah ibadah-ibadahmu tadi murni, kau murnikan hanya untuk Allah, tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain selain Allah. Tidak kau serahkan kepada berhala, tidak kau serahkan kepada kuburan keramat, tidak kau serahkan kepada wali-wali yang telah mati, tidak pula kau serahkan kepada mata-mata manusia yang memandang, yaitu riya, dan tidak pula kau serahkan kepada telinga-telinga yang mendengarmu. Apa? Sum'ah. Tapi ikhlas karena Allah. Di ayat yang lain di surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu tadi Al-Bayyinah, dalil ikhlas. Ya, dalil ikhlas. Nah, yang ini dalil ittiba'. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik bagi kalian. Berarti namanya ibadah harus mencontoh Nabi, karena beliau adalah contoh yang terbaik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di akhir surah Al-Kahf. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh, mengerjakan amal-amal kebaikan, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan amal soleh adalah la budda an yakuna khalisan lillah. Namanya amal soleh itu adalah harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sawaban li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal soleh juga menuntut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kurang berapa menit? 2 menit. Baik. Kemudian wa tahqiqut tawasi bil haqqi bid-da'wati ilaihi wa bi ta'limihi linnas wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tadi sudah yang pertama, merealisasikan iman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga adalah saling mewasiatkan di atas kebenaran. Dengan cara apa kita merealisasikannya? Dengan dakwah. Dengan mengajak manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, kita semuanya ini punya tanggung jawab untuk berdakwah. Cuman jangan disalahpahami. Dakwah itu nggak mesti harus tampil di depan publik seperti ini. Dakwah nggak harus di mimbar. Ya, dakwah nggak harus apa istilahnya? Ya tampil. Ya, dakwah juga bisa berarti Anda menukil ucapan para ulama, Anda menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Anda mengajak orang lain untuk ikut ke majelis-majelis ilmu. Ya, Anda mengajak mereka untuk melaksanakan sholat, itu juga dakwah. Ya, namanya dakwah nggak harus tampil. Wa bi ta'limihi linnas, dan dengan cara mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar juga. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, insyaallah setelah Isya kita buka sesi tanya jawab. Kita lanjutkan kembali tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang pernah Allah munculkan bagi manusia. Kenapa kita disebut sebagai umat yang terbaik? Karena kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian memerintahkan, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah mereka dari kemungkaran. Sekaligus kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin menjadi umat yang terbaik, bukan malah menihilkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti sebagian ahli bidah, mereka nggak mau nahi mungkar, nggak mau mengingkari kesyirikan, nggak mau mengingkari kebid'ahan, dengan alasan kalau kita mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan, maka umat Islam akan bercerai-berai, akan terpecah belah. Sehingga kalau umat Islam terpecah belah, maka umat Islam menjadi lemah. Umat Islam tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Keliru. Justru ketika engkau meninggalkan amar ma'ruf itulah umat Islam menjadi lemah. Dan ketika kau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kau ingkari kesyirikan, kau ingkari kebid'ahan, dan kau ingkari penyimpangan-penyimpangan, justru itu yang menjadi sebab umat ini menjadi terbaik, bersatu dan menjadi umat yang kuat dan terbaik. Itu firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah mengatakan tentang Bani Israel. Kenapa mereka dilaknat? Ya, orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat sama Allah. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Karena telah dilaknat melalui lisannya Nabi Dawud dan melalui lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw. Yang demikian itu karena kedurhakaan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kemudian lihat, perhatikan ayat setelahnya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun.
Mereka dilaknat juga karena mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh sesama mereka. Jadi kalau ada sesama mereka berbuat syirik, gak diingkari. Ketika sesama mereka berbuat kebid'ahan, penyimpangan, gak diingkari. Malah dibela mati-matian. Ya, penyimpangan temannya, penyimpangan saudaranya, bukannya malah diperingatkan, diingkari, namun justru dibela mati-matian. Karena konco dewi, bolo dewi. Itu Bani Israel dulu seperti itu. Ternyata umat di zaman sekarang ada yang ketularan seperti itu juga. Kalau temannya yang menyimpang, satu alma mater, ya, satu istilahnya bolo dewi, gak diingkari penyimpangan-penyimpangannya. Justru dibela mati-matian. Yang mengingkari justru dimusuhi sama mereka. Naudzubillah. Ini penyakitnya orang-orang kafir dari Bani Israel yang menjangkiti sebagian umat di zaman sekarang. Labi sama kanu yaf'alun. Alangkah jeleknya apa yang mereka kerjakan itu. Naudzubillah. Maka dalam nahi mungkar nggak ada istilahnya teman sendiri, keluarga sendiri. Ya, kemungkaran tetap diingkari. Cuman kita setuju kalau cara mengingkarinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nggak sama dong mengingkari kemungkaran yang datang dari teman sendiri dengan kemungkaran yang datang dari orang tua kita. Sama atau enggak cara mengingkarinya? Beda. Tapi tetap diingkari enggak? Tetap harus diingkari. Berbeda antara yang melakukan kemungkaran ini adalah orang biasa. Berbeda caranya dengan ketika yang melakukan kemungkaran adalah penguasa. Sama-sama diingkari. Tapi kalau penguasa gimana cara mengingkarinya? Harus 4 mata. Datang kepada penguasanya. Bukan koar-koar di medsos. Bukan mengingkari di mimbar-mimbar. Bukan. Ya, tapi namanya kemungkaran tetap harus diingkari. Baik. Dan insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Diketik ya, Masya Allah. Ada printer di sini kan? Nah, tak kira ada printernya di sini. Ada pertanyaan, doa apa yang sesuai ajaran Nabi saat kita ditimpa kesedihan? Ya, sama ini dua-duanya juga gitu. Ya Allah alam, ada banyak di antara zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Di antaranya Nabi berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ini doa yang paling ringkas. Ya Allah, tidak ada kemudahan ya melainkan apa yang Engkau jadikan itu mudah. Dan Engkaulah yang merubah kesedihan, ya kesusahan, kesedihan menjadi kemudahan. Hanya Engkaulah yang bisa merubah itu. Ya, atau doa-doa umum, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu juga doa yang dibaca Nabi untuk ya menghibur diri beliau supaya ditetapkan di atas al-iman. Ketika sedih tidak goyah keimanannya. Karena seorang ketika ditimpa kesedihan itu psikologisnya goncang, maka mudah dia terseret kepada arus-arus fitnah. Nah, mungkin bisa dilihat di kitab doa-doa seperti kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi, atau kalau mau yang Indonesia bisa dilihat kitab Doa dan Wirid, ya kitab Doa dan Wirid yang dikarang oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Insyaallah ada bab di situ tentang doa-doa pilihan dikala ditimpa kesedihan. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.